Xiaoyan berbaring di bak kayu. Tubuhnya terbenam dalam ramuan dasar yang dingin, tenggelam dalam perasaan kuat yang baru saja diperolehnya. Metode normal untuk mencapai 7 Duan Qi memerlukan waktu istirahat dan pemulihan. Namun, Xiaoyan tidak membutuhkannya karena ia memiliki ramuan dasar. Ia sudah dalam kondisi prima. Setelah berbaring di bak beberapa saat hingga emosinya yang bersemangat mereda, Xiaoyan akhirnya bangun dengan malas. Tetesan air yang menempel berkilauan di bawah sinar matahari yang cerah. Sambil meregangkan badan dengan malas, tulang-tulang Xiaoyan berderak kencang seolah baru saja terlahir. Sambil memutar kepalanya dengan ceroboh, tangan kanan Xiaoyan mencengkram tempat tidurnya dan menarik pakaiannya ke tangannya. Baguslah, dokiku meningkat cukup banyak. Aku seharusnya bisa mempengaruhi tindakan seseorang sekarang kan? Xiaoyan bergumam sambil mengenakan pakaiannya. Sayangnya, tangan penghisap ini tidak memiliki kekuatan apapun saat menyerang. Menghisap darah musuh hanya berlaku untuk orang dengan doki yang lebih lemah dariku. Bagi siapapun dengan doki yang lebih kuat dariku, itu akan menjadi salah satu yang terburuk untuk digunakan, ucap Xiaoyan. Memikirkan efek negatif dari tangan penghisap, Xiaoyan menghela nafas kecewa. Namun, meskipun tekniknya mengerikan, itu adalah teknik do pertama yang pernah dimilikinya. Tepat saat dia hendak melangkah keluar dari bak, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia mengerutkan bibirnya. Dengan mata berbinar, Xiaoyan perlahan mengepalkan tangan kanannya dan mengangkat lengannya sehingga tangannya berada sekitar setengah kaki dari vas bunga. Dia menatap tangannya dengan seksama dan sengaja menghindari melihat targetnya. Doki milik Xiaoyan meledak dari telapak tangannya tanpa bimbingan Qi. Doki milik Xiaoyan keluar dari telapak tangannya tanpa jalur Qi atau titik tekanan yang direncanakan. Untuk dapat mengeksternalisasi doki tanpa menggunakan jalur Qi adalah sesuatu yang hampir tidak dapat dilakukan bahkan oleh seorang dadoshi. Upaya Xiaoyan tidak menghasilkan apa-apa selain hembusan angin sedang. Udara mengalir dari telapak tangannya dan mengenai vas bunga, hampir menjatuhkannya dari meja. Meskipun ia gagal mengeluarkan doki, wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi gembira. Ia menggosok kedua tangannya dengan gembira dan cepat-cepat mundur beberapa langkah sebelum mengangkat tangannya ke arah vas bunga itu lagi. Tangan penghisap, sebuah raungan kecil dan teriakan yang kuat memaksa vas bunga itu berputar ke arah Xiaoyan. Tepat saat vas bunga itu berjarak sekitar 3 kaki dari Xiaoyan, gaya tarik di tangan Xiaoyan menghilang dan digantikan oleh doki yang dengan cepat berusaha keluar dari telapak tangannya. Tiba-tiba hembusan angin kencang bertiup ke arah vas yang mendekat. Dua kekuatan yang saling berlawanan bertemu di udara dan vas yang berada di tengah bentrokan itu tiba-tiba pecah menjadi potongan-potongan keramik yang tak terhitung jumlahnya. Melihat hasil eksperimennya, wajah kecil Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan yang bahagia. Kombinasi gaya tarik dan dorong menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Meskipun doki Xiaoyan yang melimpah hampir habis karena percobaan itu, Xiaoyan masih sangat bersemangat. Kekuatan dorong itu disebabkan oleh metode tingkat rendah yang menghabiskan banyak doki dengan hasil yang pas-pasan. Jika dia memiliki teknik dao yang merupakan kebalikan dari tangan penghisap, maka jika keduanya digabungkan, dia yakin akan menghasilkan efek yang hebat. Nah, hebat sekali. Kau telah menemukan metode ini untuk memperkuat tangan penghisap. Cincin hitam berkilau. Yalau melayang keluar dan memuji Xiaoyan sambil memeriksa pecahan keramik. Xiaoyan tersenyum dan matanya dengan cepat berputar ke arah Yalau. Jika ada teknik dao yang dapat menciptakan efek mendorong dan jika kau dapat melatih teknik dao itu ke tingkat yang tinggi, maka tangan penghisap tingkat suan rendah ini dapat memiliki kekuatan teknik suan menengah hingga tinggi, ucap Yalau seolah tidak melihat wajah Xiaoyan yang mencari simpati. Yalau bergumam pada dirinya sendiri. Guru, kau tahu bahwa teknik dao yang tidak berorientasi pada serangan sangatlah langka. Mendapatkan tangan penghisap adalah keberuntungan semata. Dan sekarang, di mana kau mengharapkanku menemukan teknik dao yang melengkapi tangan penghisap? Ucap Xiaoyan memiringkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Berhentilah memasang wajah polos seperti itu.
Aku tahu kau berusaha merebutnya dariku. Yalo menatap Xiaoyan dengan pandangan jahat dan berkata dengan marah. Bukannya orang lain tidak memikirkan apa yang baru saja kau pikirkan. Tapi dua teknik Dao yang tidak berorientasi pada serangan ini sangat langka. Dan karenanya tidak ada seorang pun yang mampu menggabungkan efeknya, ucap Yalau. Bahkan guru tidak punya apa-apa, gumam Xiaoyan. Mendengar itu, wajah kecil Xiaoyan menjadi gelap. Dia tahu bahwa tanpa teknik yang pasti untuk menghasilkan kekuatan dorong, dia harus mengendalikan dokinya yang bukan merupakan langkah yang cerdas. Melihat wajah Xiaoyan yang putus asa, Yalau tersenyum sambil memijat dahinya. Setelah beberapa saat dia berkata, sebelumnya ada seseorang yang meminta pil kepadaku. Kurasa aku menggunakan teknik Dao seperti tangan penghisap sebagai bayaran. Jika aku tidak memiliki pil yang sudah jadi saat itu, aku tidak akan bertukar dengan orang itu. Ini sudah lama sekali. Jika kau tidak mengingatkanku hari ini, maka aku mungkin sudah benar-benar melupakannya. Baiklah, aku menemukannya. Yalau menggerakkan jarinya dari dahinya dan menempelkan jarinya di dahi Xiaoyan. Dengan jarinya, aliran informasi yang sangat besar membanjiri Xiaoyan. Dan baru setelah beberapa saat, Xiaoyan akhirnya memahami gumpalan informasi baru itu. Telapak api tingkat suan rendah mampu menciptakan hembusan angin kencang. Penjelasan yang sederhana disertai dengan nama yang tidak kreatif membuat teknik tingkat suan rendah ini tampak sangat buruk. Penemu teknik ini adalah seorang pandai besi yang telah menjadi pandai besi sepanjang hidupnya. Karena api tungku, setelah beberapa dekade ia menemukan teknik ini, ucap Yalau. Melihat wajah Xiaoyan yang tegang, Yalau hanya mengejek. Sambil memutar matanya, Xiaoyan cukup terkesan dengan pandai besi itu. Menciptakan teknik Dao bukanlah hal yang mudah, dan jelas bukan sesuatu yang dapat diciptakan oleh pandai besi biasa yang menggunakan palu. Tapak api tidak sulit dipelajari, dan di bawah bantuan Yalau, Xiaoyan hanya butuh 2 jam sebelum menguasai dasar-dasarnya. Berdiri di kamarnya, Xiaoyan menatap vas bunga terakhir di kamarnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam dan melengkungkan tangannya, dia berkata, tangan penghisap. Dengan tarikan yang kuat, vas bunga itu dengan cepat terbang ke arah Xiaoyan. Sambil menatap vas yang menuju ke arahnya, Xiaoyan segera berhenti menggunakan tangan penghisap dan memaksa dokinya mengikuti jalur di telapak api. Telapak api, ucap Xiaoyan. Tepat saat vas itu hendak mengenai dahi Xiaoyan, hembusan angin kencang muncul dari tangan Xiaoyan, dan tiba-tiba raungan itu diterpa angin yang sebanding dengan badai. Suara nyaring vas pecah kembali terdengar. Namun kali ini vas tersebut hancur menjadi debu halus akibat dua kekuatan yang berlawanan. Dengan debu putih yang menutupi seluruh tubuhnya, Xiaoyan dengan cepat melompat keluar dari titik ledakan vas itu. Melihat hasil dari vas itu, cahaya bersinar di mata Xiaoyan. Jika dia mampu menguasai kedua keterampilan itu dan mengubahnya tanpa jeda, maka dia bisa membuat orang yang tidak siap mengalami kerugian besar. Menepuk debu putih, Xiaoyan tahu bahwa dia memiliki tugas pelatihan baru dalam 3 bulan ke depan. Dan 3 bulan kemudian akan diadakan upacara kedewasaannya. Mungkin banyak orang berharap aku mempermalukan diriku sendiri di upacara kedewasaan, kan? Ucap Xiaoyan. Di ruangan yang berantakan terdengar tawa muda dan dingin. 3 bulan terakhir sebagian besar telah berlalu. Dan hanya tinggal 1 bulan lagi Xiaoyan akan menuju upacara kedewasaan. Di dalam ruangan bersih, Xiaoyan menatap kosong ke arah cairan hijau di dalam bak kayu. Yang sedang dilihatnya adalah ramuan dasar yang terakhir. Pada beberapa tahap akhir Duan Qi menjadi sangat sulit untuk meningkatkan Duan Qi-nya. Duan Qi ke-7 Xiaoyan tidak meningkat banyak selama 3 bulan terakhir. Dan perasaan untuk menembus Duan Qi ke-8 tidak pernah datang kepada Xiaoyan. Menatap bak seperti orang bodoh selama beberapa saat, Xiaoyan akhirnya menarik kembali pandangannya sambil menggelengkan kepalanya. Bisakah aku menggunakan ramuan dasar terakhir ini untuk mencapai 8 Duan Qi? Ucap Xiaoyan nampak tidak yakin akan dapat melakukannya. Perlahan-lahan menegakkan tubuhnya yang mati rasa, Xiaoyan secara mengejutkan tidak memulai latihan. Sebagai gantinya ia mengeluarkan pakaian hitam dari lemarinya.
Sebulan sebelum upacara kedewasaan, semua peserta upacara harus mengikuti ujian. Ujian tersebut bertujuan untuk mengeliminasi mereka yang dokinya tidak cukup tinggi. Mereka yang memiliki lebih dari 7 Duan Qi diberi kesempatan untuk masuk ke aula doki untuk menemukan metode Qi setelah menyelesaikan upacara kedewasaan mereka. Di sisi lain, mereka yang Duan Qi-nya di bawah 7 akan kehilangan kesempatan itu dan akan diasingkan ke wilayah klan setelah upacara, kecuali mereka menunjukkan bakat atau keberanian yang luar biasa. Mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari lingkaran dalam klan Xiao. Tepat setelah dia mengenakan pakaiannya, terdengar ketukan pelan dari pintu. "Kakak Xiaoyan, apakah kamu di sana?" Mendengar suara tinggi seorang gadis, alis Xiaoyan terangkat, sementara ia dengan cepat mengancingkan pakaiannya sebelum menyembunyikan bak kayu di sudut yang tidak terlihat. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, ia perlahan berjalan ke pintu dan membukanya. Saat pintu terbuka, sinar matahari yang hangat menyinari dirinya, dan Xiaoyan yang mengenakan pakaian hitam tampak sangat bersemangat. Di luar pintu, seorang gadis muda mengenakan jubah hijau muda dan menyegarkan dengan ikat pinggang kain ungu dengan sabar menunggu Xiaoyan. Melihat gadis di luar pintunya, Xiaoyan terkejut cukup lama sebelum akhirnya tersadar dan berkata, "Tadi pagi, kukira yang turun adalah seorang dewi. Tapi setelah kulihat lebih dekat, ternyata itu Sun Er," ucap Xiaoyan. "Alah." Mendengar pujian mengejek Xiaoyan, mata Sun Er yang lincah berkedip dan mulut kecilnya melengkung membentuk senyuman. Namun dari alisnya yang hampir berbentuk bulan sabit, orang bisa tahu kebahagiaan yang dirasakannya. Dengan sedikit kebahagiaan di matanya, Sun Er mengangkat dagunya yang halus dan mulai mengamati pemuda di depannya. Setelah berlatih selama setahun, Xiaoyan telah berubah dari kenaifannya, dan sebagai gantinya, di wajahnya yang halus dan bertubuh bagus muncul sedikit pesona seorang pria. Setelah lama berlatih, bentuk tubuhnya penuh dengan otot, dan meskipun ia ditutupi oleh kemeja hitam, sosoknya tampak penuh energi. Berjalan keluar dari kamar dan menutup pintu, Xiaoyan akhirnya melihat Sun Er yang tercengang dan bahkan tidak berkedip saat menatapnya. Merasa bingung dengan tatapan Sun Er, Xiaoyan melihat dirinya sendiri dan bertanya, "Apakah ada yang salah denganku?" ucap Xiaoyan. Wajah cantiknya memerah. Sun Er segera mengalihkan pandangannya dan tersenyum. "Kakak Xiaoyan, hari ini adalah ujian pendahuluan untuk upacara kedewasaan. Apakah kamu siap?" Sambil menyipitkan matanya, Xiaoyan mengangkat bahunya sementara bibirnya terangkat dengan bangga. Tangannya perlahan mengepal saat dia berkata, "Gelar cacat, aku akan mengembalikannya kepada mereka yang memberikan kepadaku hari ini," gumam Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang percaya diri, Sun Er juga menganggukkan kepalanya. "Aku percaya pada kakak Xiaoyan." "Tentu saja kau percaya padaku. Kau mungkin sudah menentukan Duan Qi seperti apa yang kumiliki," ucap Xiaoyan menatapnya dengan mata putih dan berkata tanpa daya. Melihat Xiaoyan yang tertekan, Sun Er menganggukkan kepalanya sedikit, tetapi segera menjawab, "Mencapai 7 Duan Qi dari 3 Duan Qi dalam waktu kurang dari setahun. Bakat kakak Xiaoyan, bahkan bakat Sun Er jauh lebih rendah daripada bakatmu." "Baiklah, ayo berangkat." Xiaoyan menyentuh hidungnya dan menepuk kepala Sun Er dengan sayang. Kemudian dia segera melangkah lebar menuju lapangan latihan klan. Melihat punggung belakang Xiaoyan yang sangat berbeda, tanpa kesedihan dan kesepian dari masa lalu, Sun Er tersenyum dan bergumam, "Kakak Xiaoyan, Sun Er tahu bahwa kau akan mengambil kembali rasa hormat dan harga dirimu." Di lapangan latihan berbatu hijau, sedikitnya 100 anak laki-laki dan perempuan menunggu di sana. Obrolan mereka seperti raungan rendah yang menyebar cukup jauh. Di tengah lapangan latihan terdapat monumen hitam besar yang merupakan monumen pengujian yang hanya dapat dimiliki oleh klan dengan kekuatan yang cukup besar karena harganya yang mahal. Di sebelah monumen hitam tersebut terdapat penguji yang sama dari 1 tahun yang lalu. Di panggung tinggi di sebelah kiri lapangan latihan terdapat anggota klan yang paling menonjol. Di tengah panggung terdapat pemimpin klan yaitu Xiao Zhan dan dikelilingi oleh 2 tetua. Di dalam lapangan semua peserta ujian yang akan diuji berdiri.
Mereka yang sebelumnya berprestasi cukup tinggi tidak menunjukkan banyak ketegangan di wajah mereka. Sementara mereka yang tidak memiliki banyak bakat memiliki wajah tegang dan takut. Seozan mengamati orang-orang di lapangan latihan dengan wajah muram dan mendesah dalam hati. Yanar, bisakah kau lulus ujian ini? Pemimpin klan, waktunya hampir tiba. Mengapa Xiaoyan belum datang? Tetua kedua mengerutkan alisnya dan bertanya. Seozan melirik sekilas dan berkata, ini belum waktunya, mengapa terburu-buru? Tetua kedua yang ku kenal bukanlah orang yang terburu-buru. Dengan bantahan dari Seozan, wajah tetua kedua sedikit jelek ketika dia dengan dingin membalas. Bahkan jika kamu memberinya ramuan dasar itu, dia tidak mungkin bisa mencapai 7 Duan Qi dalam 1 bulan. Kamu seharusnya berhenti berharap akan keajaiban, ucap tetua kedua. Mendengar itu wajah Seozan memancarkan kemarahan. Dia juga mengkhawatirkan hal itu, dan tetua kedua itu menyentuh titik lemahnya. Namun, tepat ketika dia hendak menanggapi kata-kata polos tetua kedua, sedikit gangguan terjadi pada peserta ujian di lapangan pelatihan. Melihat ke arah gangguan itu, Seozan melihat 2 bayangan perlahan datang dari ujung jalan menuju lapangan latihan. Langkah mereka tidak tergesa-gesa, seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh ujian hari ini. Menyipitkan matanya untuk melihat lebih jelas senyum tipis pemuda berpakaian hitam itu, Seozan tidak tahu mengapa tetapi dia tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Melihat Xiaoyan yang datang bersama Sun Er, para pemuda di lapangan latihan menunjukkan wajah penuh iri dan hina. Di seluruh klan Xiao, satu-satunya yang dekat dengan Sun Er adalah si cacat yang terkenal itu. Di tepi lapangan dan dikelilingi oleh sejumlah besar teman sebaya, Xiaoning menatap Xiaoyan dengan kemarahan yang terpancar di matanya. Bajingan kecil, setelah hari ini mari kita lihat apakah kau cukup punya harga diri untuk bersama Sun Er, ucap Xiaoning sambil mengumpat pelan. Xiaoning tersenyum memikirkan kemalangan yang akan menimpa Xiaoyan. Mengabaikan tatapan iri dan marah, Xiaoyan membawa Sun Er ke belakang barisan dan mulai mengobrol. Melihat Xiaoyan santai, semua orang di peron terkejut, berpikir bahwa mungkin Xiaoyan tidak tahu bagaimana ujian ini akan mengubah masa depannya. Dia tahu dia akan gagal, ucap tetua kedua. Tetua kedua menduga Seozan akan marah padanya, tetapi setelah menunggu cukup lama, Seozan tidak mengatakan apapun. Dalam keterkejutannya, tetua kedua memiringkan kepalanya untuk melihat Seozan. Penatua kedua, daripada menebak-nebak, sebaiknya kau lihat hasilnya. Kalau tidak, saat waktunya tiba, kau akan kehilangan wajahmu, ucap Seozan sambil melirik Xiaoyan yang sedang bersantai di bawah sinar matahari. Mulutnya berkedut, tetua kedua membalas, semoga saja, aku juga berharap dia bisa memberiku beberapa kejutan. Baiklah, sudah saatnya, mari kita mulai. Tetua pertama memotong pembicaraan mereka berdua dan memulai ujian. Seozan mengangguk sambil berdiri, melihat ke arah lapangan latihan yang sunyi. Dia berteriak, kalian semua adalah darah baru klan Xiao dan harus tahu pentingnya ujian ini. Dari ujian, jika kalian di atas 7 Duan Qi, maka kalian berhasil. Namun jika kalian tidak berhasil, kalian dapat menantang seseorang yang menurut aturannya berada di sekitar 7 Duan Qi. Jika kalian menang, kalian juga akan berhasil. Baiklah, sekarang semua orang sudah tahu aturannya. Mari kita mulai ujiannya. Dengan raungan rendah Seozan, semua peserta ujian mulai menegang. Di samping monumen hitam itu, seseorang yang tidak menunjukkan ekspresi apapun itu melangkah maju dan mengeluarkan sebuah pamflet tabel yang berisi semua nama. Suaranya yang dingin membuatnya tampak seperti setan bagi orang-orang yang dipanggilnya. Duduk bersila di tanah yang bersih dan halus, Xiaoyan dengan tenang memperhatikan mereka yang daukinya tidak memenuhi persyaratan dan menangis. Sambil mengerutkan bibirnya dengan dingin, dia tidak merasa kasihan pada mereka. Dia tahu dari pengalaman langsung bahwa mereka suka mengganggu mereka yang daukinya lebih rendah dari mereka, khususnya si cacat yang dulunya seorang jenius.
Saat mereka menghina anggota klan yang dokinya lebih rendah dari mereka, mereka mungkin tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan tiba. Siapa yang mempermalukan, pada akhirnya akan dipermalukan. Sun-er yang duduk di sebelah Xiaoyan juga tampak tenang, seperti bunga teratai yang tidak terpengaruh oleh lumpur di sekitarnya. Dia perlahan memutar kepalanya sambil mengintip Xiaoyan. Hingga kemudian sebuah suara terdengar di telinga semua orang. Xiaomei, suara dingin tetua itu membuat alis Xiaoyan terangkat dan kelopak matanya yang tertutup perlahan terangkat. Sun-er yang sedang memperhatikan Xiaoyan dari samping mengernyitkan hidungnya saat melihat tindakan Xiaoyan. Dulu dia cukup dekat dengan kakak Xiaoyan, gumam Sun-er. Sambil menyipitkan matanya, Sun-er menatap gadis berpakaian merah yang berjalan mendekat. Tak lama kemudian, Sun-er mengerjapkan mata dan memiringkan kepalanya untuk melihat senyum simpul Xiaoyan, lalu berkata, "Aku cukup penasaran tentang sikap seperti apa yang akan dia tunjukkan terhadap kakak Xiaoyan setelah hari ini." Xiaoyan mengangkat bahu dan berbisik kembali, "Beberapa hal setelah hancur akan selalu hancur. Tidak peduli seberapa banyak diperbaiki, akan selalu ada retakan yang terlihat. Di klan ini tidak banyak orang yang aku sukai." Apakah Sun-er masuk hitungan? Mulut merah Sun-er tersenyum nakal saat dia bertanya pada Xiaoyan. Xiaoyan mengambil selai rambut Sun-er dan dengan lembut menyelipkannya ke jarinya, lalu menjawab, "Tentu saja." Matanya yang besar melengkung membentuk bulan sabit yang indah, sementara tatapan matanya tertuju pada ruang kosong. Pemandangannya sangat memikat. Dulu waktu kami masih kecil, dia suka menyelinap ke kamarku dan mencoba membantuku memperbaiki tubuhku. Meskipun itu cara yang sangat bodoh, kalau dipikir-pikir lagi, aku tidak percaya dia bisa memikirkannya, dan dia tetap melakukannya selama 2 tahun, gumam Sun-er dalam hatinya. Senyuman muncul di wajah cantiknya, memperlihatkan 2 lesung bibit yang manis. Sambil menoleh, Sun-er berpikir, di seluruh klan ini tidak banyak orang yang disukai Sun-er, dan itu hanya kamu. Dari kejauhan, Xiaoning merasakan wajahnya berkedut saat ia mendengar percakapan dekat antara Xiaoyan dan Sun-er. Rasa cemburu berkecamuk dalam hatinya saat ia menahan keinginan untuk pergi ke sana dan menghancurkan semuanya. Dausiki 82. Pada monumen hitam itu, cahaya terang dipancarkan saat kata-kata itu terpampang di atasnya. Xiaomei, Dausiki 82 level tinggi. Sambil melirik monumen hitam itu, tetua yang tidak menunjukkan ekspresi apapun itu mengangguk pelan sambil menyebutkan nilainya. Mendengar suara itu, Xiaomei menghela nafas dan wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Beralih dari Duan Qi ke Duan Qi hingga sampai ke Duan Qi ke-8 hanya dalam waktu 1 tahun, merupakan prestasi yang akan menempatkannya di antara 5 teratas di generasinya. Dengan hasil yang mengesankan seperti itu, tidak mengherankan jika dia begitu gembira. Suara tetua itu menimbulkan kegaduhan besar di dalam lapangan pelatihan ketika pandangan iri dan cemburu tertuju pada Xiaomei. Untuk membesarkan 1 Duan Qi dalam 1 tahun, itu hampir tidak layak, ucap Xiaoyan. Sambil menyentuh hidungnya, Xiaoyan dengan tenang mengevaluasi. Benar sekali, ucap Sun-er memainkan rambutnya sambil melirik Xiaomei yang dikelilingi teman-temannya seperti seorang putri. Namun setelah Xiaomei dari belasan orang, hanya 1 orang yang mencapai 7 Duan Qi, sisanya semuanya tereliminasi. Xiao Sun-er, tetua yang tidak menunjukkan ekspresi apapun itu, secara mengejutkan memiliki sedikit emosi ketika dia menyebutkan nama ini. Tatapan semua orang tertuju pada Sun-er yang duduk di sebelah Xiaoyan saat mereka mendengar nama itu. Kakak Xiaoyan, jangan terlalu terkejut nanti, ucap Sun-er berdiri, membungkuk dan tersenyum nakal pada Xiaoyan. Alisnya berkedut. Xiaoyan memperhatikan tubuh belakang Sun-er yang cantik sambil bergumam. Apakah dia telah menjadi seorang douse?